Teman-teman semua, kita harus lagi ya di soal-soal P3K Guru di tahun 2023 ini karena ujian semakin mendekat. Teman-teman belajarnya harus lebih rajin lagi. Yuk teman-teman lah, kita langsung lagi di soal seleksi kompetensi teknis tentang penilaian situasi kerja sederhana khusus untuk pelamar khusus nih teman-teman di P2 dan P3. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, Anda sebagai guru dituntut untuk selalu melihat perkembangan teknologi yang ada. Salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi yang salah satunya adalah pembelajaran dengan memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk apa? Apakah A. Berkolaborasi, berbagi informasi, berinteraksi, B. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, C. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya, D. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, berinteraksi, E. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Teman-teman semua, di sini kita harus garis bawahi tentang memanfaatkan sosial media. Nanti kita akan campur teman-teman part ke-41 ini tentang pembelajaran dan tentang situasi kerja antara guru dan kepala sekolah dan pelayan masyarakat sebagai kita abdi negara untuk layanan orang tua siswa ya. Nanti teman-teman tonton sampai ke soal terakhir. Jangan di-skip-skip ya. Nah, di sini kan ada sosial media, maka ciri dari sosial media ini adalah berbagi informasi. Dengan cirinya berbagi informasi dan yang kedua adalah berinteraksi. Kalau dua ini ada, maka itu adalah jawabannya. Di sini berbagi informasi ada, berinteraksi ada, berkolaborasi ada. Oke, kita akan checklist. Kita akan lihat jawaban yang lainnya. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu. Nah, ini mengembangkan kemampuan individu tidak berkaitan dengan di sini ada pada struktur pembelajaran ya teman-teman ya. Nah, berinteraksi, berbagi informasi dan berbagi kesalahannya ini tidak kita akan pilih. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, berinteraksi. Nah, ini pun teman-teman lihat nih di option D, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu dan berinteraksi. Jawabannya adalah yang A. Jadi yang A ini teman-teman, berkolaborasi. Itu kita berkolaborasi dengan berbagai unsur media. Sosial media kan nggak hanya Facebook aja ya teman-teman. Jadi banyak yang sosial media yang lainnya. Kemudian di berbagi informasi, ini berbagi informasi di sosial media tersebut dan berinteraksi antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Salah satu fungsi dari media sosial adalah berbagi informasi dan berinteraksi dari berbagai negara atau informasi lainnya yang berhubungan dengan niche atau temanya yang akan kita cari. Jadi jawabannya adalah option A. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga teman-teman soal ini banyak sekali yang sering keluar teman-teman ketika PPG, P3K tahun kemarin. Jadi teman-teman wajib untuk melihat soal-soal yang berkaitan dengan keguruan. Apapun itu, teman-teman wajib untuk menaklukkan. Siapa tahu kan nanti kita kan nggak pernah tahu soal apa yang akan kita keluar. Yang sekarang kita bisa tahu dan kita bisa persiapan adalah belajarnya. Oke, kalau kita menunggu saja soal apa nanti keburu habis dan datang seleksi kompetensinya teman-teman. Jadi kita wajib untuk belajar dengan soal-soal keguruan apapun itu, baik situs kerja tentang pedagogi, profesional, sosiokultural dan manajerial itu wajib untuk kita pahami teman-teman semua. Lanjutlah kita ke soal nomor 2 ya. Anda mengajar di suatu kelas yang dimana peserta didik dalam suatu kelas tersebut memiliki gaya belajar yang beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Jadi 3 gaya belajar ini teman-teman wajib tahu ternyata di dalam pembelajaran, di dalam individu siswa tersebut ada yang namanya FAK. Saya biasa gunakan kata FAK ini visual, V-nya teman-teman, A-nya adalah auditory, K-nya adalah kinestetik. Visual itu hanya dia melihat, auditory dia mendengar, kinestetik biasanya dia menggunakan gerakan atau bantuan media lain supaya dia tidak berada di tempat saja, seperti itu kalau kinestetik. Nah, lanjutin ya. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, Anda akan melakukan tindakan apa nih sebagai guru? Di dalam satu kelasnya ada 3-tiganya teman-teman. Apakah A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, menggunakan program audio dan modul, menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, D. Menggunakan media audio, video, percobaan, E. Menggunakan modul dan PowerPoint.
Di sini ada 3 gaya belajar. Ada yang visual, satu, kedua adalah auditory, ketiga adalah kinestetik. Jadi yang paling tepat adalah yang D, teman-teman semua. Kenapa bisa yang D? Di sini ada media audio. Audio itu untuk yang auditory atau nomor 2. Video ini untuk anak yang visual, nomor 1. Percobaan ini untuk anak yang kinestetik atau nomor 3. Jadi kedua ini media ini bisa kita gunakan dalam satu waktu dalam di kelas tersebut, sehingga 3 gaya belajar ini bisa kita penuhi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat penggunaan media yang bisa mencakup banyak gaya belajar siswa, sehingga bisa pengajaran yang kita sampaikan bisa diterima oleh semua siswa tersebut. Kalau hanya audio dan modul, nanti kinestetiknya kita tidak diolah, teman-teman. Jadi kita akan pilih option yang memang banyak poinnya, kemudian bisa menyelesaikan semua permasalahan tanpa menimbulkan konflik yang berkelanjutan, seperti itu. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Anda ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, terkadang juga memutar video pembelajaran, memutar CD, compact disc hanya audio saja, terkadang juga menggunakan poster berwarna. Agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran tersebut Anda lakukan karena pertimbangan apa? Apakah etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Kultur peserta didik. Teman-teman, kalau misalkan di dalam soalnya itu berkaitan atau mengembangkan kultur daerahnya, kayak misalkan daerah A itu di pesisir, berarti dia diberikan kemampuan atau kompetensi tentang bagaimana untuk mengolah ikan, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti dari apanya? Berarti dari kulturnya, teman-teman, dari peserta didik yang ada di sekitarnya. Tapi kalau di sini berkaitan dengan video, kemudian audio, kemudian dia juga diberikan games, itu termasuk ke dalam gaya belajarnya, pertimbangannya. Gaya belajar kan kita tadi sudah menjelaskan ada 3, audio, visual, dan kinestetik. Nah, di sini gaya belajarnya, teman-teman, di sini prosesnya adalah si guru tersebut sering memutarkan video dan audio, bahkan juga poster berwarna. Ini sangat berkaitan dengan gaya belajar peserta didik, teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B, gaya belajar peserta didik atau gaya belajar siswanya. Gaya belajar adalah kombinasi dari berbagai seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh, diatur, dan diproses. Jadi kombinasi dari bagaimana seorang itu menyerap dan dalam pengetahuan tersebut, maka itu adalah gaya belajar siswa tersebut. Makanya di sini di nomor 3 ini guru tersebut memberikan media-media yang berkaitan dengan gaya belajar siswanya, seperti itu. Nah, ini adalah pertimbangan. Kalau nanti teman-teman dihadapkan soal tentang pertimbangan etnik, budaya, itu lihat teman-teman di sekelilingnya apakah diangkat enggak. Misalkan tentang Tari Zaipong misalkan yang ada di Jawa Barat itu diangkat enggak. Kalau misalkan diangkat, maka itu berkaitan dengan etiknya, seperti itu. Lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Ketika saya sedang mengajar, tiba-tiba ada teman lama saya menghampiri ke kelas dan menanyakan kabar tentang keluarga Anda. Padahal saat itu Anda sedang mengawasi ujian tengah semester siswa atau PTS nih. Sikap Anda adalah yang mana? Apakah A. Membiarkan saja karena ia teman saya sejak kecil, B. Melarangnya masuk dan mengusirnya karena mengganggu ujian siswa, C. Memberikan pengertian bahwa jika hendak mengobrol maka waktunya nanti istirahat, D. Menolaknya untuk berbicara karena akan mengganggu konsentrasi siswa, E. Menegurnya bahwa saya sedang bekerja terlebih dahulu, nanti jika sudah bekerja akan ke rumahnya. Jelas teman-teman, 5 option ini adalah option yang bisa berkaitan dengan clue soal nomor 4. Karena setiap soal memiliki poinnya, teman-teman. Nah, poin kita akan ambil adalah poin yang kelima, poin yang terpenuhnya. Di sini teman-teman, ketika saya sedang mengajar nih, ada teman lamanya, mungkin bisa jadi itu baru datang dari kota, kemudian ketemu dengan teman-teman semua, padahal teman-teman itu sedang mengawasi ujiannya siswa tersebut. Nah, kalau kita membiarkan saja karena ia teman saya sejak kecil, ini tidak profesional teman-teman. Yang A kita nggak akan pilih karena ini bukan berkaitan dengan clue soal yang poin penuh, poin nomor 5. Yang B, melarangnya masuk dan mengusirnya karena mengganggu ujian siswa. Betul sekali teman-teman, ini kita akan checklist. Yang C, memberikan pengertian bahwa jika hendak mengobrol maka waktunya nanti istirahat. Nah, ini betul. Nah, yang B otomatis kita akan delete teman-teman. Kenapa? Karena di sini sudah ada yang lebih tepat.
Pertama adalah memberikan pengertian dulu, jangan langsung diusir aja. Kasih pengertian dulu, baru kita tolak bahwa ini sedang PTS atau sedang ujian. Nanti ketika sudah selesai, kita ngobrolnya kalau ada waktu istirahat. Karena harus istirahat kan, semuanya juga siswa istirahat, gurunya juga istirahat. Jadi bisa diberikan waktu luang untuk ngobrol bersama teman lamanya. Kalau menolaknya tanpa diberikan pengertian, itu nanti akan menimbulkan konflik selanjutnya teman-teman. Nah, nanti disangkanya kita tidak ramah, kemudian ada unsur ketegangan dalam hubungan teman-teman dengan yang lainnya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, memberikan pengertian yang sopan dan santun kepada orang tua tersebut sehingga konflik kedua tidak timbul. Di sini ada pada waktu istirahat tiba. Jadi kita akan pilih win-win solution di antara kelima ini teman-teman. Nah, 5 ini pasti ada satu yang paling tinggi poinnya. Nanti teman semangat ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pilih jawaban yang memang dia benar-benar tepat sasaran. Untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar di P3 Guru tahun 2023 ini di angkatan keempat, silakan teman-teman untuk pelamar P2, P3, P4 atau disebutnya dengan pelamar khusus dan pelamar umum. Silakan teman-teman untuk chat di WA admin ya teman-teman ya di Mintera 0877 23317506, nanti admin Mintera akan membalasnya. Oke. Lanjutnya teman-teman kita ke soal nomor 5. Di nomor 5 ini teman-teman, jika Anda menemui orang tua siswa yang tidak Anda kenal, nih menemui ya, dan ia ada keperluan ke sekolah Anda, apa yang akan Anda lakukan nih teman-teman? Apakah A, tidak menyapanya karena belum kenal? Jelas ini kita langsung delete ya teman-teman ya, ini bukan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Yang B, menyapanya hanya dengan senyuman, boleh. C, pura-pura akrab dan menanyakan kabar, boleh. D, menyuruhnya masuk dan berbicara tentang keperluannya. Nah, ini paling tepat teman-teman yang D. Tapi kita lihat nih yang E apa ya. Diam saja. Oh, pasti kita langsung delete. Yang D kita akan pilih. Pertama adalah dia menyuruhnya masuk. Berarti kan ini ramah tamahnya menyuruhnya masuk. Jangan hanya di luar saja. Kemudian ditanya, nih pemecahan masalahnya. Berbicara kepada orang tersebut tentang apa keperluannya, apa yang bisa dibantunya. Kalau misalkan itu sudah dikatakan oleh orang tua tersebut, maka akan adanya interaksi yang memang di situ mungkin belum akrab, tapi kalau ada interaksi tentang pertanyaan keperluan pasti akan akrab teman-teman, pasti akan menceritakan apa keperluan orang tua tersebut. Nah, jadi pelayanan masyarakat di sini tidak boleh sombong, kemudian ramah tamah dan bisa menyelesaikan masalah yang ditunjukkan oleh orang tua tersebut. Di sini kan kita melayaninya orang tua ya, karena yang datangnya adalah orang tua siswa. Jadi yang paling tepat adalah yang D, menyuruhnya masuk dan berbicara tentang keperluannya. Memberikan pelayanan kepada orang tua tersebut dan selanjutnya memberikan layanan tentang keperluan apa yang hendak ditanya kepada pihak sekolahnya. Jadi jangan hanya senyum aja teman-teman, tapi kita juga harus menyelesaikan masalah yang sedang dialami orang tua tersebut. Siapa tahu masalahnya berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan program-program di sekolah teman-teman semua. Oke, teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, dan share, bagikan teman-teman semua. Semoga ini menjadi referensi teman-teman semua dan mudah-mudahan soal-soalnya semuanya bisa teman-teman taklukkan sebagai referensi belajar teman-teman semua. Mudah, gampang, dan teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah jadi ASN P3K tahun 2023 ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya doakan teman-teman semua yang menonton, yang membagikan video ini jadi ASN P3K ya teman-teman ya, lancar sampai pemberkasan dapat SK-nya. Amin. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya di pas selanjutnya. Dadah.